jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ini terjadi dengan sangat cepat, dan saudara kelima juga mengandalkan bobot kedua kapaknya untuk mendapatkan momentum. Menjadi pemburu iblis yang berpengalaman, bagaimana mungkin kekuatannya sama dengan orang biasa dengan langkah yang sama? Dengan tabrakan keras, bahkan saat menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen dikirim kembali terbang beberapa meter, tapi cahaya hijau ilusi yang mengelilingi saudara kelima sepertinya mengikutinya tanpa henti. Sinar hijau yang ganas meluas dengan cepat. Dengan Bright Vengeance berkilauan di tubuhnya, Long Hao Chen menyilangkan kedua tangannya, dan Blue Rain, Hibiscus of Light muncul di tangannya. Cahaya keemasan yang terang mengikuti, dilepaskan dari dadanya, dan energi spiritual cair yang kental meluas keluar sampai benar-benar menutupi armor roh kudusnya dengan cahaya suci. Tanpa mundur, Hao Chen menggunakan obstruksi ilahi untuk memblokir serangan. Dia mengangkat tangannya di tengah suara yang sepertinya hanya terdengar oleh Long Hao Chen. Ribuan serangan diluncurkan dari Blue Rain dengan menggunakan Lightning Thrust, menyerang musuh di tengah cahaya hijau. Apakah dia gila? Melihat dua pedang Long Hao Chen meluncurkan Lightning Thrust, semua orang tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Menggunakan Lightning Thrust untuk memblokir kemampuan prajurit yang kuat seperti Tornado Strike, ini hanya bunuh diri. Tornado Strike adalah kemampuan ofensif paling kuat yang dapat digunakan oleh prajurit di bawah langkah ke-6, meskipun lebih cocok untuk pertarungan orang banyak, kekuatannya sangat menakutkan bahkan dalam situasi 1 lawan 1. Tornado Strike bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari pedang bergulir kutukan Long Hao Chen, yang terakhir datang dengan konsumsi yang lebih sedikit, karena lebih mengandalkan ketangkasan seseorang, untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan bantuan kekuatan musuh. Kalau tidak, Long Hao Chen tidak mungkin menggunakan kemampuan yang begitu kuat ketika tingkat kultivasinya masih di langkah keempat. Tornado Strike mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan pribadi ksatria. Dengan kedua kaki memberikan kekuatan pendorong untuk seluruh tubuh, energi spiritual dituangkan ke lengan ke dalam senjata. Dikombinasikan dengan gerakan memutar dengan kecepatan tinggi, serangan itu meledak satu demi satu. Durasi serangan itu jauh dari panjang dengan Condemning Revolving Sword, tetapi pelepasan kekuatan yang meledak secara instan sudah cukup untuk menjadi pertandingan. Ketika seorang ksatria menghadapi Tornado Strike seorang prajurit, pilihan terbaik adalah tetap berada di luar jangkauannya, karena Tornado Strike tidak dapat bertahan terlalu lama, dan datang dengan konsumsi yang sangat besar. Ini adalah cara yang aman untuk melawannya. Tapi atribut utama saudara kelima adalah angin, dan meskipun dia memiliki tubuh yang besar, kecepatannya juga sangat cepat. Pada saat Long Hao Chen dikirim terbang, lawan segera mengejarnya. Menghadapi serangan tornado dan kekuatan tariknya serta kekuatan ofensifnya yang mengerikan, 9 langkah kaki panjang Long Hao Chen tidak cukup untuk menghindari serangan itu. Berbeda dengan Tornado Strike, Lightning Tone hanyalah kemampuan Retribution Knight dari langkah kedua. Saat membandingkan kemampuan pada tahap awal langkah kedua dan yang mencapai puncak langkah kelima, hasil apa yang bisa diharapkan? Bahkan dengan pedang ganda, bagaimana dia bisa melawan ini? Bukankah perbedaan kekuatan ini hanya menyebabkan kematiannya? Namun, kuil ksatria yang bertindak sebagai wasit tidak menunjukkan sedikit pun tanda ingin menghentikan pertarungan. Sebaliknya, tatapan yang dia berikan pada Long Hao Chen langsung dipenuhi dengan keheranan. Sejauh mata memandang, pancaran serangan cahaya bertemu dengan pancaran cahaya hijau seperti hujan deras yang menghantam tornado. Mayoritas absolut dari pemburu iblis yang mengamati berada di antara langkah keempat dan keenam kultivasi, jadi yang bisa melihat pertukaran serangan ini jelas sedikit. Tetapi beberapa orang yang melihatnya mau tidak mau membuka mulut mereka lebar-lebar, mengekspresikan keterkejutan yang luar biasa.
Dalam keadaan normal, Lightning Tone tidak dapat melawan serangan tornado, dan pasti akan langsung ditolak. Sebagian besar waktu, pedang akan dikirim terbang setelah kontak pertama. Namun, ketika Lightning Tone Long Hao Chen bentrok dengan Tornado Strike saudara kelima, masing-masing pukulannya menembus jauh ke dalam cahaya hijau. Kecepatan putaran Tornado Strike saudara kelima tampaknya berkurang oleh hujan deras yang menyebar ini, diganggu dengan paksa seperti ini, saudara kelima tersandung dan hampir jatuh, di baju zirah dan kapaknya, bekas luka dalam yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Beruntung Tornado Strike adalah serangan yang sangat kuat, oleh karena itu, jejak itu tidak cukup dalam untuk mencapai tubuhnya, tetapi armor magis ini terlihat sangat rusak. Apakah Hao Chen benar-benar hanya menggunakan Lightning Tone? Tentu saja tidak. Ini adalah kemampuan yang benar-benar baru yang dia beri nama Demon Whipping Flash. Keterampilan ini berasal dari Lightning Tone dan Blue Rain Hibiscus of Light, lebih lanjut menambahkan penggunaan Ripples of Light yang dibuat sendiri oleh Long Hao Chen ke dalamnya. Ini adalah kemampuan Long Hao Chen yang membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk membuatnya. Kekuatannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Lightning Thrust. Secara alami, konsumsi energi spiritualnya juga sebanding dengan kemampuan langkah kelima. Lebih penting lagi, keuntungan terbesar kemampuan ini adalah menerapkan prinsip yang sangat mendasar, sehingga memungkinkan untuk menggabungkannya dengan kemampuan lain, seperti pedang suci yang sangat cocok untuk itu. Long Xingyu pernah memberi tahu Hao Chen bahwa jika dia ingin menciptakan kemampuan, pilihan terbaik adalah melakukannya dengan memperkuat kemampuan dasar. Alasannya karena semua kemampuan yang kompleks dan kuat berevolusi dari kemampuan fundamental. Memperkuat kemampuan dasar sama dengan memperkuat semua kemampuan terkait sekaligus. Pada hari ini dan selama pertempuran ini, Hao Chen mencoba menggunakan kemampuan Demon Whipping Flash ini untuk pertama kalinya. Namun teknik ini dengan mudah menembus Tornado Strike saudara kelima di bawah tatapan kaget semua orang. Yang paling kaget tentu saja adalah saudara kelima itu sendiri. Meskipun Demon Whipping Flash tidak mengenai tubuhnya, semua tusukan samar itu benar-benar melewati Tornado Strike miliknya. Apakah Tornado Strike-nya baru saja terbelah seperti itu? Sejak awal, saudara kelima berencana mengandalkan perbedaan kultivasi untuk menekan Long Hao Chen. Penggunaan obstruksi ilahi Long Hao Chen sebelumnya tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Bagaimanapun, keterampilan khas dari ksatria penjaga ini sebagian besar merupakan kemampuan bertahan. Tetapi pada saat yang sama, obstruksi ilahi membutuhkan pandangan jauh ke depan yang baik. Karena itu tidak dapat digunakan untuk bertahan dari serangan apapun tanpa menutupi sayap. Dalam pertarungan 1 lawan 1, itu akan membuat seseorang rentan sampai batas tertentu. Namun, bahkan sebelum mereka berdua saling berhadapan, baik dalam hal senjatanya maupun energi spiritualnya, dia sebenarnya adalah orang yang telah ditekan. Perasaan gelisah memenuhi pikiran saudara kelima. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin akan berakhir sebagai pihak yang kalah. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memikirkan kemungkinan ini. Aku tidak bisa menahan diri sedikit pun, ksatria ini pasti bukan anak kecil. Teriakan keluar dari mulut saudara kelima, dan segera, tubuh berototnya memancarkan perasaan kekuatan yang agung, itu adalah kegilaan. Pada saat ini, cahaya putih terang bersinar di sisi tangan kirinya, segera, sesosok besar muncul dan membesar, membentuk seorang prajurit tinggi yang seluruhnya mengenakan baju besi. Hanya saja prajurit ini tidak memiliki aura hidup. Ini adalah patung kecil yang diserahkan oleh kakak keenamnya kepadanya, boneka logam yang terbuat dari emas murni, kekuatannya yang luar biasa bisa menandingi seorang prajurit di puncak langkah kelima, itu memegang sepasang pedang di tangannya. Saya tidak bisa kehilangan, apapun yang terjadi, dengan tekad yang kuat, saudara kelima tiba-tiba melompat ke depan, dan cahaya hijau yang kuat di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih padat. Kecepatan dan kekuatannya meletus, dia tiba di depan Long Hao Chen dalam sekejap, melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, boneka logam itu mengikutinya di jalurnya, meluncurkan sepasang serangan pedang ke punggung Long Hao Chen pada saat yang bersamaan. Ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat, tepat setelah melihat Tornado Strike ditekan. Long Hao Chen tidak terus menemuinya secara langsung, saat menghadapi dua musuh sekaligus, dia meluncurkan serangan lain, meningkatkan kecepatannya ke puncak dan melewati boneka logam dan saudara kelima, melepaskan diri dari serangan gabungan mereka. Pada saat ini, sinar terang muncul di dadanya, mengungkapkan Yating peri elemental cahaya bersayap 4. Dia naik ke langit, bernyanyi dengan kecepatan tinggi dengan suara menyenangkan yang bergema di seluruh stadion. Yating telah muncul, tubuh Long Hao Chen tersulut api suci, Yating menunjukkan kekuatannya,
mengungkapkan kemampuan membantu yang kuat dari peri elemen cahaya pada tahap ketiga evolusi. Halo keyakinan, nikmat wali, halo memaksakan, halo gathering spiritual. Tampaknya hanya butuh 2 detik untuk menyelesaikan masing-masing kemampuan tambahan yang hebat itu. Di tubuh Long Hao Chen, jejak keempat lingkaran cahaya segera muncul. Siapa yang tidak mengenali peri elemental cahaya ini? Itu adalah salah satu tungku spiritual pendukung terbaik, dan yang lebih penting, pemburu iblis yang termasuk dalam generasi elit yang lebih muda dari aliansi secara alami mengenali peri unsur peringkat rendah dengan tinggi lebih dari 0,5 meter. Yang Wenzhao dan Duan Yi hanya bisa menatap kosong. Beberapa saat sebelumnya, Long Hao Chen dengan Demon Whipping Flash telah membuat mereka sangat terkejut. Tetapi ketika melihat Yating yang saat ini berevolusi, mereka tiba-tiba menyadari betapa jarak antara Long Hao Chen dan diri mereka sendiri telah meningkat. Bahkan dengan upaya yang mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir ini, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Boneka metalik itu tidak cerdas, hanya mengikuti insting bertarung. Pada saat Long Hao Chen menggunakan assault untuk melarikan diri darinya, itu segera mengejarnya, mengeluarkan suara sambil menginjak tanah. Setelah mendekat, tiba-tiba melompat tepat ke jangkauan Long Hao Chen. Pada saat saudara kelima melihat peri elemen cahaya, dia melambat, dipenuhi dengan pemikiran serius jauh di dalam. Seorang prajurit pada awalnya dirugikan melawan seorang ksatria, tetapi sampai sekarang, ksatria muda ini bahkan tidak memanggil tunggangannya. Dan mengapa energi spiritualnya tidak ditekan? Mungkinkah karena dia sebenarnya adalah seorang ksatria di puncak langkah kelima, tapi ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Seorang ksatria di puncak langkah kelima yang berusia di bawah 20 tahun, ini tidak mungkin. Masih dipenuhi dengan keyakinan untuk menang, saudara kelima mengikuti dari dekat setelah boneka logam menyerang Long Hao Chen dari belakang. Teriakan naga bergema di seluruh lapangan, dan semua orang melihat naga emas raksasa tiba-tiba bangkit dari tanah, menghadapi boneka logam yang sangat kuat ini. Long Hao Chen memilih untuk menghadapi lawan secara langsung, dan dalam sekejap Ascending Dragon Strike diluncurkan, api suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi api matahari dengan bantuan mantra Yating. Elemen cahaya yang intens meletus dari dadanya. Menarik kekuatan dari Pendant of Eternal Rest serta Sein Spiritual Staff miliknya, Long Hao Chen menggunakan kemampuan lubang spiritual yang dimiliki oleh Radiant Knights dari langkah ke-6 untuk digunakan. Suara mengerikan pecah dari langit, menerangi seluruh stadion Night dalam cahayanya yang terang, seperti matahari yang muncul di langit. Sosok besar boneka metalik itu meleleh di bawah seruan naga ini, dan setelah diselimuti oleh cahaya suci yang gemilang itu, ia tidak muncul lagi. Saudara kelima mendekat dengan kecepatan sangat cepat, dan punggungnya bersinar dengan kilau hijau, menembak dengan keras. Pertemuan intens cahaya hijau di belakangnya berbentuk harimau ganas, mengiringi ayunan kapaknya, dan membombardir matahari keemasan yang muncul di langit. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan. Dengan sekejap, cahaya keemasan tiba-tiba menyebar ke segala arah, menyebabkan pancaran sinar matahari yang berkilau menghilang dalam sekejap. Kecerahan digantikan oleh warna biru tua yang langsung terkonsentrasi pada pedang yang menebas tepat di depan saudara kelima. Ledakan keras terdengar. Dengan ledakan yang sangat kuat, bahkan dengan tingkat kultivasinya, saudara kelima sama sekali tidak mampu melawan energi spiritual unsur suci yang mendominasi ini yang membuatnya terbang lebih dari 10 meter. Cahaya keemasan dan biru menghilang, mengungkapkan warna asli Long Hao Chen. Ketika dia muncul, dia sedikit terengah-engah, wajahnya terlihat sedikit pucat. Tetapi dengan bantuan sihir pemulihan Yating, dia pulih dengan cepat. Setelah periode penyelidikan, Long Hao Chen telah menemukan bahwa prajurit ini tidak benar-benar cocok untuknya. Kemampuan saudara kelima murni berdasarkan penggunaan elemen angin yang digabungkan dengan kapaknya. Bahkan setelah menggunakan kegilaan, energi spiritual internal dan eksternalnya tidak mungkin melampaui langkah ke-6. Long Hao Chen tidak pernah mundur bahkan saat menghadapi iblis di langkah ke-6, apalagi saudara kelima yang belum mencapai langkah ke-6. Tanpa peralatan yang sangat kuat, saat menghadapi Long Hao Chen yang memiliki dukungan peri elemental cahaya, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Meskipun dia memiliki boneka logam itu, bagaimanapun juga itu hanyalah boneka dan bukan manusia sungguhan. Tidak dapat mengakomodasi keadaan yang berubah, itu terutama bergantung pada serangan fisik, dan melawan api sinar matahari yang menyala bersamaan dengan Ascending Dragon Strike, itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Pukulan terakhir Long Hao Chen adalah serangan Asura Strike yang menghabiskan ribuan unit energi spiritual.
meskipun dia tidak menggunakan kombinasi kekuatan penyimpanan, kekuatan ofensif Asura Strike yang mengerikan masih sangat merusak. Jika bukan karena fakta Long Hao Chen mulai lunak, tubuh saudara kelima sudah terbelah dua. Dua kapak terbelah jatuh ke tanah, ketika ditambahkan ke Blue Rain, Hibiscus of Light, bagaimana bisa sebuah peralatan magis melawan Asura Strike? Long Hao Chen tidak terus berjuang, hanya melihat saudara kelima merangkak perlahan di tanah. Penampilan saudara kelima saat ini benar-benar menyedihkan, armornya benar-benar rusak dan hancur karena kekuatan Demon Whipping Flash dan Asura Strike, dan dia kehilangan senjatanya. Namun, masih dalam keadaan kegilaan, matanya masih bersinar dengan warna merah darah, dengan teriakan gila, dia langsung menyerbu Long Hao Chen. Kakak ketiga dan adik keenamnya berdiri di tempat istirahat dengan wajah pucat, otak mereka bahkan telah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Menarik Blue Rain, Hibiscus of Light, dan mengeluarkan perisai roh kudusnya, Long Hao Chen maju selangkah, menyiapkan perisai roh kudus untuk menghadapinya, memblokirnya dan menyebabkan serangan balik. Dia mendorong saudara kelima yang mendekat 3 langkah ke belakang, sebelum mundur selangkah, bahkan dalam keadaan gila, di mana saudara kelima tidak dapat menggunakan kemampuan apapun, kekuatannya masih cukup tangguh. Kemampuan buatan sendiri Long Hao Chen dan Asura Strike bisa disebut teknik rahasia tingkat pertama dari peringkat mereka, selanjutnya menambahkan keuntungannya sebagai Scion of Light, dan dukungan dari Light Elemental Fiery Yating. Meskipun kedua belah pihak hampir berada pada tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin saudara kelima memiliki kesempatan? Kakak kelima saat ini sudah hampir gila dengan keras, dia berteriak, "Saya tidak bisa kalah, saya tidak bisa kalah." Saat didorong mundur, dia segera bergegas menuju Hao Chen lagi. Dalam kondisi pikirannya yang kacau saat ini, Long Hao Chen tidak perlu menyia-nyiakan kekuatannya, dia segera menyerbu ke arahnya, langsung mengarahkan pedang roh kudus ke lehernya. Dengan suara tumpul, saudara kelima jatuh begitu saja ke tanah. Seluruh stadion benar-benar hening, dari awal hingga akhir, pertempuran ini tidak berlangsung lama, dan keseluruhan prosesnya cukup sederhana, menekan lawannya sepenuhnya. Long Hao Chen berhasil meraih kemenangan sepihak, tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada lawannya. Hampir hanya ada pasukan pemburu iblis tingkat prajurit dan umum yang datang untuk menonton pertandingan ini. Sebagai pemburu iblis pemula, Long Hao Chen berhasil mengalahkan pemburu iblis lain dari generasi sebelumnya, sama sekali mengabaikan jeda 5 tahun penuh. Selain dari poin kontribusi, dalam pertempuran ini Long Hao Chen mendapatkan pengakuan dari semua pemburu iblis tingkat umum dan tentara. Saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam dari pasukan pemburu iblis kelas 8 masuk ke stadion, mengulurkan tangan untuk mendukung saudara laki-laki kelima mereka. Pada akhirnya, mereka tidak merasakan kebencian tetapi dipenuhi dengan frustrasi. Mereka kehilangan 100.000 poin kontribusi, dan itu bukan hanya milik mereka karena mereka harus meminjam beberapa untuk bertaruh. Tentunya, kejadian ini akan mempengaruhi seluruh tim mereka, dan mereka harus membayar setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tingkat komandan, dan ini hanya disebabkan oleh keputusan mereka bertiga, tanpa melibatkan anggota timnya yang lain. Ksatria Kuil pergi ke sisi Long Hao Chen, memberikan poin kontribusi yang diberikan kepadanya. "Bagus sekali, kamu adalah adik yang cukup baik, dari pasukan pemburu iblis mana kamu berasal?" Long Hao Chen menjawab, "Pasukan kelas umum ke-21, banyak terima kasih kepada Anda, wasit senior." 110.000-500 poin kontribusi diserahkan, ditransfer ke ubin poin kontribusi Long Hao Chen. Terus terang, ketika melihat ekspresi di wajah saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam, dia merasakan empati, dan bahkan berpikir untuk mengembalikan poin kontribusi yang dia peroleh. Tapi pada akhirnya, dia melawan. Bukannya dia tidak ingin mengembalikan 100.000 poin kontribusi itu, tetapi karena dia tidak bisa mendorong pasukan pemburu iblis ke-8 dalam perilaku serakah mereka. Apa yang akan terjadi jika pasukannya bahkan tidak berhasil mendapatkan kembali poin kontribusi mereka sendiri? Harus ada pihak yang menyedihkan dan dibenci, dan bagaimana mereka bisa memberi mereka pelajaran jika kalah? Selain itu, jika dia mengembalikan poin kontribusi itu, bagaimana perasaan para pemburu iblis yang bertaruh itu? Bukankah mereka akan percaya bahwa ini hanyalah upaya untuk menipu mereka semua? Hidup, Kapten Long, anggota dari kelas umum ke-21 dan prajurit ke-4 berbondong-bondong masuk, bergegas ke stadion, dan mengelilinginya dari semua sisi. Long Hao Chen terlempar ke udara oleh sekelompok pemuda yang bersemangat. Saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan ke-6, diam-diam menggendong saudara laki-laki kelima mereka ke pintu keluar, kelas umum 21, mereka semua mendengar ini,
di kelas umum, mereka sebenarnya sudah di kelas umum, dan ksatria muda ini sebenarnya adalah kapten mereka. Lin Xin dan Luxi dengan cepat menghitung pendapatan mereka kali ini, memberikan para pemburu iblis yang bertaruh kepada Long Hao Chen pendapatan mereka. Ekspresi Duan Yi dan Yang Wenzhao tampak jelek. Mereka menerima 3.000 poin kontribusi yang mereka peroleh dari taruhan ini, namun masih kalah 7.000 poin kontribusi pada hitungan terakhir. Favorit tertentu yang asli telah mengalami kekalahan telak, dan tidak memiliki banyak yang tersisa, pergi dalam keadaan sedih. Dengan cepat, Lin Xin dan Luxi menghitung keuntungannya. Kali ini, total 230.000 kontribusi dipertaruhkan, dan setelah menyerahkan 30.000 kepada pemenang, mereka mendapat untung total 200.000 poin kontribusi. Keuntungan yang dihasilkan Luxi dan Lin Xin melampaui total modal tim mereka, dan jumlah pendapatan mereka bahkan lebih besar daripada Long Hao Chen sendiri, yang terlibat langsung dalam hal ini. Luxi hanya mendapat 20% darinya, tetapi meskipun demikian, ia memperoleh 40.000 poin kontribusi, sedangkan Long Hao Chen memberi anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 dengan penghasilan yang sangat kaya, membuat jumlah total poin kontribusi dari tim mereka melampaui 300.000 poin kontribusi. Jangankan pasukan pemburu iblis kelas umum, bahkan pasukan pemburu iblis kelas komandan belum tentu memiliki begitu banyak poin kontribusi yang dikumpulkan pada saat yang sama jika mereka bukan veteran. Kaya, kita benar-benar menjadi kaya kali ini, haha. Lin Xin dengan bersemangat menari dan menggerakkan tangan dengan gembira, rambutnya yang berwarna hijau tua tergerai dari satu sisi kepalanya ke sisi lainnya. Ayo pergi, kita harus kembali, hari ini tidak akan berhasil jika kita ingin pergi ke pusat transaksi. Long Hao Chen melambaikan tangannya, mengambil Chai Er dan memimpin rombongan kembali ke villa. Setelah memenangkan begitu banyak poin kontribusi milik pasukan pemburu iblis lainnya, ini jelas bukan saat yang tepat bagi mereka untuk pergi ke pusat transaksi. Kelompok Luxi pergi dengan sangat senang, merasa lebih tegas untuk menjaga hubungan baik dengan pasukan pemburu iblis kelas 21 mulai sekarang. Setelah kelompok Long Hao Chen kembali ke villa, melihat Lin Xin yang bersemangat, kata-kata Long Hao Chen selanjutnya adalah, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang dilarang meninggalkan villa, ini pelatihan mandiri selama 10 hari ke depan. Lin Xin mulai, bos, mengapa begitu serius? Long Hao Chen dengan dingin meliriknya, jika bukan karena taruhanmu, kita tidak harus seserius ini. Han Yu bereaksi, itu adalah pasukan pemburu iblis kelas umum dan tentara yang berpartisipasi dalam taruhan yang dipasang, sepertinya kami menipu orang lain, dan bagi mereka, 1.000 poin kontribusi adalah jumlah yang sangat besar. Regu pemburu iblis harus memperlakukan satu sama lain sebagai teman, bukan musuh. Pelanggaran yang kami lakukan terlalu berat, saya sangat khawatir kami akan diisolasi karenanya. Chen Ying-er tampak tidak puas, jadi itu berarti tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi tidak jika kita yang menang? Long Hao Chen menjawab, meskipun tidak akan separah antara pasukan pemburu iblis baru seperti kita harus tetap bersikap rendah hati untuk saat ini. Kalau tidak, terisolasi tidak akan terasa enak bagi kita. Sederhananya, jika semua pemburu iblis berhenti menjual barang-barang kepada kami, bukankah menurut kalian kami akan terpengaruh? Long Hao Chen menjawab, poin kontribusi kami mencapai jumlah total 300.000, jadi bisa dikatakan, kami bahkan memiliki poin kontribusi yang cukup untuk mempromosikan diri kami ke tingkat komandan. Kalian tahu tentang kondisi Chai Er, sampai dia menjadi lebih baik, saya lebih suka menghindari mengambil misi, dan berharap semua orang memperkuat diri mereka sendiri selama 6 bulan ke depan, berjuang untuk langkah ke-6, jika kami berhasil, misi selanjutnya yang akan kami ambil akan langsung berada di level pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Langkah ke-6, 5 orang lainnya tiba-tiba menatap lekat-lekat di Long Hao Chen, kecuali Chai Er yang tidak mendengar. Lin Xin bergumam kepadanya, bos, itu tidak mungkin, kami hanya berada di peringkat kedua atau ketiga dari langkah ke-5. Bahkan jika kami mengincar langkah ke-6, saya khawatir hanya wakil kapten dan Anda akan memiliki peluang untuk sukses. Apalagi waktu yang sangat sedikit, setengah tahun tidak mungkin cukup bagi kita untuk memperoleh 4.000 unit energi spiritual yang kita kurang. Meskipun Long Hao Chen cukup diakui dalam tim, terlalu sulit bagi yang lain untuk diyakinkan dengan kata-katanya. Lompatan dari langkah ke-5 ke langkah ke-6 bagaimanapun juga merupakan proses perubahan kualitatif. Long Hao Chen melihat ke seluruh kelompok, menyatakan, dan bagaimana jika kita menjumlahkan pil roh kudus, sekarang kita memiliki 300.000 poin kontribusi, mengingat pil roh kudus itu masing-masing berharga 10.000, kita semua harus memiliki kesempatan untuk mengambilnya, dan semakin awal diambil,
semakin efektif. Ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Lin Xin tersenyum pahit, "Bos, saya tahu maksud kamu. Tapi pernyataan saya sebelumnya sudah mempertimbangkan pil Roh Kudus. Setiap pil Roh Kudus akan memungkinkan energi spiritual kita meningkat lebih dari 3.000 unit. Tetapi saya khawatir menargetkan 4.000 unit selama rentang waktu setengah tahun akan sangat menantang. Selain itu, saya mendengar bahwa hambatan antara langkah ke-5 dan ke-6 jauh lebih sulit untuk dilewati daripada langkah sebelumnya. Ada banyak orang yang bertahan di langkah ini selama beberapa tahun tanpa bisa menembusnya. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan begitu mudah?" Long Hao Chen terdiam, sepertinya merenungkan sesuatu. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Xin, dan Sima Xian buru-buru menyatakan, "Bos, tidak ada masalah bagi kami untuk berlatih selama 6 bulan, dan kami akan maju sebanyak yang kami bisa. Lagi pula, dengan begitu banyak poin kontribusi yang kita miliki, tidak akan ada masalah bagi kita untuk menunggu wakil kapten pulih sebelum melanjutkan misi berikutnya." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Saya memiliki lebih dari 70% kepastian bahwa kita dapat menembus ke langkah ke-6 dalam waktu setengah tahun. Saya sudah memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk berbagi informasi ini dengan kalian. Namun, saya berharap semua orang akan menjaga rahasia ini. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah besar, dan mungkin menyebabkan kepanikan publik. Jika ini terjadi, pasukan pemburu iblis kita tidak akan bisa bertahan." Wajah semua orang langsung kehilangan warna saat mendengar ini, meskipun kata-kata Long Hao Chen selalu masuk akal, karena dia mengambil nada yang begitu serius. Sima Xian tampak tertekan, dan mau tidak mau bertanya, "Bos, pada akhirnya tentang apa ini?" Wang Yuan yang tidak menggumamkan sepatah kata pun sampai kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertanya, "Mungkinkah itu terkait dengan gua bersiul atau gua mendesis, menara itu?" Long Hao Chen diam-diam mengangguk. Han Yu menarik napas dalam-dalam, "Bos, aku mendengar kakek mengatakan bahwa menara ini adalah pada titik ini." Kata-katanya tiba-tiba berhenti, tetapi dengan suara tegas, dia terus berkata, "Aku bersumpah tidak akan membocorkan rahasia apapun yang guru beritahukan kepada kita pada hari ini. Semoga hukuman surgawi menimpaku, melarangku bereinkarnasi selamanya jika aku melanggar sumpah ini." Yang lain juga memahami gawatnya situasi, dan mereka semua selain Cai Er bersumpah, mereka semua menyadari keseriusan masalah ini, sambil merasakan kemungkinan yang dijanjikan kata-kata Long Hao Chen. Melihat semua orang di sekitarnya, Long Hao Chen berkata dengan nada tegas, "Seperti dugaan Yuan, saya berbicara tentang menara itu. Nyatanya, saya harus berbohong kepada Luxi dan juga aliansi. Dengan bantuan Hao Yue, saya berhasil masuk ke menara ini, dan menemukan rahasia besar di dalamnya. Menara ini disebut Menara Peristirahatan Abadi." Saat dia berkata demikian, dia melepaskan ikatan bagian depan jaketnya, memperlihatkan liontin melodi abadi di dadanya. Tower of Eternal Rest, yang dikenal sebagai Tower of Eternity, adalah sesuatu yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu oleh ahli nujum bernama Elux. Necromancer ini mengklaim gelar Holy Necromancer dan Slumbering Calamity, dan menara keabadian ini dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Seperti yang dikatakan kepala Ksatria Suci Han Qian, tim mereka bisa disebut tim lengkap pangeran dan putri, sehingga pengetahuan mereka secara alami jauh lebih baik daripada orang lain. Mendengar kata ahli nujum dari mulut Long Hao Chen sendiri, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Di kedalaman otak mereka, sebuah legenda yang diselimuti debu sepertinya langsung teringat.